Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani Melani dari kelompok 8 dengan NIM 904120031 dari kelas akuntansi A. Saya akan mempresentasikan mengenai riba dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah riba. Riba secara etimologis berarti ziyadah atau tambahan. Namun, secara umum dapat dijelaskan bahwa riba menurut ulama salaf adalah pengambilan tambahan baik dengan cara jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Riba mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan uang sebagai komoditas utamanya. Salah satu contohnya yakni bunga pada bank atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Dalam ekonomi Islam dikenal salah satu lembaga non-ribawi, yakni perbankan syariah, di mana dalam perbankan syariah menganut prinsip-prinsip fundamental terkait produk-produk perbankan syariah menjauhi riba dalam segala bentuk transaksinya. Dalam perbankan syariah juga dikenal dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan melakukan perhitungan keuntungan bersih dari usaha ataupun investasi yang sedang dijalankan, atau yang lebih dikenal dengan profit sharing. Besarnya keuntungan untuk pihak bank maupun nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Oleh karena itu, dalam produk perbankan syariah menjauhi atau melarang seluruh pembayaran dengan bunga, karena bunga adalah riba, sedangkan riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka riba dalam Islam hukumnya haram. Bisa dilihat di slide, salah satu surah yang mendukung bahwa riba adalah haram, yakni Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selain itu, salah satu hadis yang melarang riba ialah Rasulullah bersabda, "Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal atau uang pokok yang kamu berikan. Niscaya kamu tidak menzolimi dan dizolimi." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Para ulama membagi riba menjadi dua jenis. Yang pertama riba jual beli dan yang kedua riba utang piutang. Riba jual beli dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba fadal dan riba nasi'ah. Riba fadal merupakan menukarkan dua jenis barang yang sama jenisnya, namun memiliki kualitas yang berbeda. Contohnya teman-teman bisa lihat di slide. Lalu yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penyerahan, penangguhan, ataupun penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Contohnya, si A membeli emas dengan berat 5 gram, namun pembayarannya itu bulan depan. Ini termasuk riba nasi'ah. Mengapa? Karena harga emas bulan ini dan bulan depan itu belum tentu sama. Selanjutnya, riba utang piutang. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah. Riba qard merupakan suatu tambahan yang diberikan dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang. Contoh lainnya, seseorang yang meminjamkan uang 5.000 namun harus mengembalikan 7.000 tanpa menjelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Lalu yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan si peminjam tidak mampu membayar tepat pada waktunya. Contohnya teman-teman bisa lihat di slide. Yaitu misalnya si pengguna kartu kredit membeli barang seharga 1 juta namun tidak mampu membayar saat jatuh tempo. Maka si pengguna ini diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kreditnya tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 90400-1238. Perwakilan dari kelompok 8. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Supriyadi SEI MEI. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai dampak ekonomi riba, dampak sosial riba, konsep gharar, dan lembaga keuangan non-gharar. Langsung saja saya beralih ke materi yang pertama, yaitu dampak ekonomi riba. Dampak ekonomi riba diantaranya yang pertama, sistem ekonomi ribawi atau bunga menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang sebuah negara. Yang kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat di dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ketiga, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga dan obligasi kepada perbankan konvensional. Selanjutnya adalah dampak sosial riba, yaitu dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam, akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Selanjutnya adalah gharar. Secara etimologis, gharar adalah al-khatar atau pertaruhan. Gharar adalah yang tidak jelas hasilnya atau majhul al-aqibah. Tidak tahu apakah ada atau tidak. Gharar sebagai jual beli objek yang belum ada, belum diketahui kualitas barang itu baik atau buruk oleh pembeli. Gharar dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga harga, dan yang keempat waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor di atas diubah dari certain menjadi tidak pasti, maka terjadilah gharar. Meskipun pada awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak, entah itu penjual atau pembeli, merasa terzalimi. Selanjutnya adalah lembaga non-gharar. Contohnya adalah asuransi syariah, yaitu melandaskan kegiatannya dengan konsep tolong-menolong. Tolong-menolong diwujudkan dengan membayar sejumlah dana yang menjadi kumpulan dana tabarruk, di mana dana tabarruk ini yang digunakan untuk membantu peserta asuransi jika mendapatkan musibah. Seorang peserta terkadang membayar dana tabarruk 1 kali, kemudian nasabah mendapatkan klaim karena adanya musibah yang menimpanya. Peserta terkadang telah membayar dana tabarruk hingga berkali-kali dan tidak mendapatkan klaim karena tidak ada musibah yang menimpanya. Dalam kondisi ini tidak mengandung unsur gharar, karena keberadaan dana tabarruk yang pasti dan memang digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Nur Abadi dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan dibahas dari kelompok kami yaitu riba, gharar, dan maisir. Terkhusus kepada saya akan menjelaskan tentang sumber hukum gharar. Di dalam Al-Quran tidak ada nas secara khusus yang mengatakan tentang hukum gharar. Akan tetapi secara umum dapat dimasukkan ke dalam surah An-Nisa ayat 29. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli gharar. Dengan demikian maka jelaslah larangan akan jual beli gharar dalam Islam. Yang kedua, jenis-jenis gharar. Jual beli barang yang belum ada atau ma'dum seperti jual beli habal al-habalah atau janin dari hewan ternak, jual beli barang yang tidak jelas, mahfu baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan ekonomi gharar. Dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim, krisis moral, dan dapat menurunkan etos kerja akibat dari terbiasa dan terdidik dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dapat menghancurkan ekonomi negara, bahkan ekonomi dunia. Yang terakhir yaitu maisir. Arti secara harfiah kata maisir dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras, atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Maisir bisa disamakan dengan kegiatan berjudi. Judi menunjukkan tindakan atau permainan yang bersifat keuntungan atau spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara batil. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfadli Ghaffar, pemateri dari kelompok 8. Materi berikutnya yaitu sumber hukum maisir. Maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-90 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Berikutnya itu jenis-jenis maisir. Judi atau maisir biasa dikelompokkan menjadi 4 macam jenis judi, yaitu undian dalam bentuk lotre, loto, forecast, togel, dan sebagainya, di mana mereka hanya
memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi massal, di mana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada. Taruhan judi yang dikaitkan dengan analisa bagaimanapun pengetahuan dari si penjudi, misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, sepak bola, dan sebagainya. Judi antara sesama penjudi lainnya seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, dingdong, pachinko, maupun permainan komputer lainnya. Dampak sosial maisir. Pertama itu, bermain judi dapat menyebabkan kehidupan pelaku merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya karena perbuatan yang sering merugikan masyarakat banyak. Kedua, meningkatnya tindakan kriminalitas. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan di sekitar tempat tinggal, seperti seringnya terjadi kasus pencurian. Dampak ekonomi maisir. Pertama, keadaan ekonomi keluarga yang semakin tidak stabil dan bisa berubah secara drastis. Dari hukum yang awalnya normal-normal saja, bisa hancur berantakan karena seringkali bermain judi. Kedua, terjadinya broken home. Sang suami tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk menafkahi istri dan anaknya karena seringkali bermain judi. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.